Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk keadaan daripada beberapa altcoin teman-teman, tentunya kita mengacu terlebih dahulu ke market cap sama Bitcoin dominance ya. Nah, dimana di sini market cap mengalami penurunan teman-teman sebesar 1,29% ya. Saat ini berada di area 2,48 triliun dolar ya. Sedangkan kalau kalian perhatikan teman-teman ya, antara market cap dengan volume ini berbanding terbalik gitu ya. Sering sekali seperti ini, ketika market cap turun volume naik ya, ketika volume naik teman-teman ya, volume turun market cap ini cenderung naik. Nah jadi volume ini menandakan bahwasanya antusias orang-orang terhadap kripto kali ini teman-teman udah mulai ada lonjakan ya. Entah mereka buy and sell teman-teman, cuman volume dari sektor kripto ini ada peningkatan walaupun market capnya turun. Sedangkan Bitcoin dominance teman-teman ini masih sangat over ya, masih sangat over. Dia berada di area 52,9%, masih sangat tinggi teman-teman ya. Kita berharap setelah halving teman-teman, Bitcoin dominance ini mengalami dumping sampai palung Maria gitu ya. Harapan terbesar saya seperti itu. Oke. Sedangkan Fair and Greed Index-nya masih stabil di area 75 ya, belum ada pergerakan sama sekali. Dan untuk harga daripada Bitcoin sendiri juga dia berada di area 66.700 teman-teman. Sedangkan beberapa altcoin di sini ya dalam kondisi yang kurang enak untuk dipandang. Karena apa? Dalam kondisi merah marona alias apa? Meronta-ronta. Nah, kali ini teman-teman ya, karena kita bisa dikatakan dengan keadaan altcoin yang seperti ini, sebenarnya ini adalah momentum yang dimana kita dikasih kesempatan nih untuk memilih aset yang mungkin menurut kita memiliki potensial ketika bull run datang gitu ya. Kita disuruh belanja gitu maksudnya ya, tapi ini nggak ada ajakan ya teman-teman ya, kalian dior sendiri gitu ya kan, dior sendiri, kalian cari sendiri. Kalau kalian memang ingin belanja koin ya, kalian riset sendiri, yakin beli, nggak yakin nggak usah. Oke, kali ini ada sedikit informasi yang cukup menarik, di mana ini cukup mencengangkan juga teman-teman untuk prediksi harga SRP, yang dimana kalau memang benar-benar prediksi ini bisa tembus gitu teman-teman, wow, ini luar biasa gitu ya kan, harganya nggak main-main. Langsung kita bahas. Nah, jadi di sini teman-teman, pakar memprediksikan ya kan harga SRP ini bisa mencapai ke area 12 dolar. Karena apa? Karena Ripple ini menargetkan pasar stablecoin. Seperti yang kita bahas tadi siang ya teman-teman, bahwasanya Ripple ini memang menargetkan pasar stablecoin yang dimana ya target awal adalah di area 150 billion dollar ya. Sedangkan target berikutnya itu bisa mencapai di area 2 triliunan something dollar teman-teman. Mantap jiwa ya. Jadi Rob Kuningan, pembawa acara Cool Show, berpendapat bahwa usaha Ripple ke pasar stablecoin yang diperkirakan mencapai 2,8 triliun pada dapat menjadikan SRP sebagai aset 12 dolar untuk kinerja harganya ya. Jadi kemarin perusahaan pembayaran kripto Ripple mengungkapkan niatnya untuk meluncurkan stablecoin berbasis USD di SRP Ledger ya teman-teman. Ini sempat kita bahas tadi siang. Terus deklarasi Ripple ini memicu komentar bullish dari komunitas kripto, terutama karena stablecoin yang diusulkan akan hadir di XRP Ledger. Para pakar memeriksa nilai potensi SRP dengan utilitas penting yang dapat ke blockchain aslinya gitu ya. Nah, jadi di sini antusiasme daripada holder SRP ini tinggi. Di antara komentar terkemuka adalah Cunningham, pendiri KWUL Rush ya. Cunningham menetapkan perkiraan harga SRP-nya nah pada 2,8 triliun dolar pada tahun 2028 teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat, pakar industri memperkirakan bahwa pasar stablecoin saat ini dapat berkembang hampir 20 kali lipat hingga mencapai proyek senilai 2,8 triliun dolar dalam 4 tahun atas dasar ini. Nah, dia berspekulasi bahwasanya harga daripada SRP ini dapat tumbuh dengan margin yang sama dalam 4 tahun ke depan, teman-teman. Nah, secara khusus Cunningham memproyeksikan SRP akan tumbuh 20 kali lipat dari sekitar
$0,6 dalam 4 tahun menjadi nilai pasar $12. Nah, ya sebenarnya kalau kita menargetkan untuk di 4 tahun ke depan teman-teman ya, itu kemungkinan besar ya bisa lebih dari ini SRP, bisa lebih dari $12. Kenapa? Ya karena kita mungkin sebelum halving kedua berikutnya ya, halving mungkin di tahun 2029 ya, syukur-syukur kan di tahun ini gitu ya, karena khususnya Ripple dengan SEC ini bisa berakhir gitu teman-teman kasusnya ya, dan itu harapannya dimenangkan oleh Ripple gitu ya kan. Nah, ketika hal tersebut bisa terrealisasi, maka tidak menutup kemungkinan bull run kali ini SRP pun akan mengalami pumping yang cukup signifikan teman-teman, bahkan membuat ATH baru ya. Apalagi nanti di tahun 2028 dengan target sekitar 2,8 triliun dalam 4 tahun ke depan atas nilai stablecoin-nya ya, market cap-nya mungkin ya. Ini bisa membawa persentase nilai yang lebih tinggi terhadap SRP, mungkin lebih dari 20 kali lipat ya. Nah, jadi pernyataan pengungkapan bahwa SRP bisa bernilai lebih pada tahun 2028 dengan memperhitungkan layanan utilitas lainnya gitu ya kan. Nah, ya kan bisa lebih dari $12 dengan memperhitungkan utilitas-utilitas lain yang ada di sektor SRP. Selain itu, Corning mendukung pandangannya dengan posisi dominan Ripple di area pembayaran kripto global dan menggambarkannya sebagai gerila sebagai 800 pound. Nah, jadi penulisan kripto tidak setuju. Sementara itu, Panas Marks, penulis memahami ekonomi kripto menantang proyeksi Cunningham sebesar 12%. Berdasarkan perkiraan ukuran pasar stablecoin pada tahun 2020 berapa ini ya? Ketutup kampret tenan kok. 2028 ya. Menurunkan harga ini memiliki kelemahan. Nah, secara khusus Marcus menunjukkan bahwa proyeksi akurat pasar senilai 2,8 triliun mencangkup semua stablecoin, bukan hanya milik Ripple. Jadi overall ya teman-teman ya. Jadi selain itu mereka menekankan bahwa berapapun jumlah yang dikeluarkan Ripple di stablecoin tidak memiliki korelasi langsung dengan SRP itu sendiri. Dia menekankan bahwa dana yang terkait dengan inisiatif stablecoin Ripple tidak serta-merta mengalir ke SRP. Seperti itu ya teman-teman ya. Cuman dengan munculnya statement seperti ini, ya mungkin ini akan membawa apa? Membawa narasi-narasi untuk SRP ya teman-teman, dari komunitas holder SRP juga menyambut antusias beberapa ya teman-teman ya, dan semoga saja hal ini bisa memicu harga SRP benar-benar bisa mengalami kenaikan. Harapannya kan seperti itu. Makanya kan saya sering kali ya, meskipun SRP ini hanya dianggap sebagai stablecoin-nya kripto, tapi dia memiliki julukan yang cukup ngeri ya. Sentral banknya kripto itu teman-teman ya. Meskipun harganya ya kayak stablecoin ya kan untuk saat ini, karena memang sedang ada kasus dengan SEC ya kan. Nah, makanya kan saya sering bilang, oke lah ya kan, kalian nggak suka dengan SRP, tapi setidaknya teman-teman, setidaknya ini hanya sekedar saran ya, minimal kita 10 SRP stok aja lah ya. Kan harganya juga masih murah, ini di bawah $1 kan. Minimal 10 SRP kita stok teman-teman. Siapa tahu kan ya di tahun 2029 atau di tahun berapa ya, syukur-syukur umur kita diberi umur panjang semua. Nggak taunya ketika kita sudah berkeluarga ya kan, kita memiliki anak dan anak kita mau kuliah, mau mendaftar apa ya kan, mau apa. Nggak taunya kita tiba-tiba keingetkan, oh coba saya punya SRP dulu, kita buka walletnya. Wah, ternyata harganya meledak kan, nggak ada yang tahu ya untuk masa depannya. Oke, mungkin ini ya, semoga sedikit membantu dan salam cuan.